Moya-moya itu adalah kelainan genetik. Ya, jadi ya bisa terjadi pada siapa saja. Faktor resikonya tidak diketahui dengan jelas. Dan yang terjadi pada moya-moya, kalau aneurisma itu membesar pembuluh darahnya, kalau moya-moya ini mengecil. Jadi pembuluh darahnya malah mengecil, menyempit. Nah, sehingga yang terjadi bisa dua, bisa terjadi stroke, ya, seperti stroke penyumbatan, karena penyempitan bisa tersumbat dan aliran menjadi kecil. Nah, tapi yang unik adalah ketika mengecil, pembuluh darah otak kita ini canggih. Kalau ada yang mengecil, maka dia akan membuat kompensasi. Dia akan membuat pembuluh darah baru yang banyak. Jadi ada pembuluh darah kecil yang banyak. Itu yang disebut sebagai pembuluh darah moya-moya. Nah, masalahnya adalah pembuluh darah ini dibentuknya dengan singkat. Pembuluh darah yang mengecil itu kan dibentuk dari bayi, dari janin, dibentuk selama bertahun-tahun. Ketika terjadi masalah, dibentuk yang harus cepat nih. Kalau sawah kekeringan, sungainya sempit itu dibentuk parit-parit kecil, harus cepat nih. Artinya konstruksinya nggak bagus, ringkih. Sehingga bisa juga pecah pembuluh darah moya-moya. Jadi bisa pecah, bisa perdarahan, bisa juga menyempit. Seperti kepulan asap gitu. Putih-putihnya itu kalau perdarahan tuh ya di satu kita tahu aliran darahnya gitu. Tapi kalau ini tuh gejalanya kayak menggerombol gitu. Karena tadi pembuluh darah yang dibentuk oleh moya-moya tadi banyak, tapi rapuh gitu ya. Sehingga kalau tampak dari gambaran radiologi itu ya, darahnya masih di dalam pembuluh darah tetapi banyak. Kalau yang 70 orang yang divonis sudah ditangani ini kebanyakan usia berapa? Usia muda sama anak kalau 3 tahun ya, paling kecil 3 tahun. Datang dalam kondisi gimana? Ada yang second opinion karena sudah pernah stroke sebelumnya, tapi karena kami membentuk sistem, makanya kenapa layanan moya-moya itu nggak hanya pada saraf. Jadi waktu dokter Kus datang belajar dari Prof. Tanikawa tadi membentuk sistem tim gitu, mulai dari neuronya, radiologinya, kemudian kalau ini dirujuknya seperti apa, sebelum operasi timnya itu harus melakukan apa saja, pasca operasi apa, itu juga disiapkan. Sehingga memang setelah neurologi itu dan radiologi mendapatkan tim tadi, sehingga masukan rujukan itu jadi banyak. Sehingga diharapkan nanti dengan launching ini semakin banyak, dan nanti pelatihannya sekarang bukan moya-moya pelatihannya ya, pelatihannya yang terkait dengan bypass tadi yang lebih besar modelnya. Nanti berikutnya kalau memang kasusnya ternyata banyak dan harus nggak bisa merujuk lagi ke PON misalkan, jadi harus dibentuk center-center, nanti akan ada pelatihan lanjutan. Selain kelainan genetik ya, sekarang ini kita tadinya kan stroke itu di atas 60 tahun yang paling banyak, kemudian mulai meningkat yang 50, dan sekarang itu mulai naik, bukan berarti paling tinggi enggak, usia 40 di kami itu semakin lama semakin banyak kasus-kasusnya. Kalau yang banyak yang datang tentu tetap karena perilaku tadi, pola hidupnya, rata-rata hipertensi, kemudian kolesterol, diabetes, merokok, duduk saja, kurang aktivitas, itu yang paling banyak yang kita dapat sekarang. Walaupun ini sudah mulai naik juga karena kelainan genetik dan moya-moya. Kalau itu karena kami waktu itu hanya merawat selama 14 jam, mohon maaf. Jadi karena kalau itu dengan stroke perdarahan. Kami tidak mendapatkan data yang cukup karena hanya 14 jam di sini. Hanya 14 jam di rumah sakit PON. Sebelumnya dirawat di rumah sakit sebelumnya. Berarti sebenarnya dikhawatirkan tanpa ada mungkin gejala atau mungkin faktor risiko yang risiko tidak tahu tiba-tiba langsung. Kita juga harapan tadi orang yang merasa bahwa saya itu rajin olahraga, tidak memiliki diabetes, tidak memiliki hipertensi, rutin kontrol kesehatan, check up, tetapi kok tiba-tiba terserang stroke. Nah inilah yang nanti check upnya tuh nggak hanya medical check up biasa, tetapi brain check up. Bagaimana check upnya juga ada MRI, misalkan MRI, MRA atau CT angin gitu, sehingga untuk melihat pembuluh darah di otak.